pasti ada emosi, ada marah, ada lapar, pasti emosinya pengen makan kan gitu. Ya kita tinju atau berkelahi, emosinya pengen mukul, tapi kalau mukulnya nggak beraturan, berat kemana aja ya udah, pukulan nggak kena, kitanya capek kan gitu. Cibra. Cibra ini pukul juga akhirnya langsung cibra. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel WF80 Project Slowly Salken Salmigau. Nah, sekarang saya udah ngedatengin bintang tamu Asoleh Sundapa. Sehat Asoleh? Alhamdulillah. Nah, ini Asoleh Sundapa, kakaknya dari Resnu Sundapa. Biasa panggil Numeng sih, ada di daerah dekat daerah mah panggilannya suka Numeng. Nah, ini buat jadi di sini saya mau mengklarifikasi, takutnya saya ngedatengin video atau tentang hoax kayak gitu. Sebetulnya enggak. Jadi saya kenal Asoleh itu udah lama, dari saya kecil. Soalnya saya kenal Asoleh itu sebetulnya bukan dari dunia fighting atau tinju, sebetulnya dari dunia tenis meja ya guys. Nah, sekarang yang mau saya tanya ini Asoleh, kan ini lagi rame-ramenya nih Asoleh di banyak perbincangan di video-video yang viral sekarang di Bandung. Itu mengatasnamakan, ya maksudnya apa ya, ngambil narasumber dari ada Kang Soleh Sundapa sama Resnu Sundapa, adik kakak kayak gitu. Jadi di video yang Farel Rashid itu ya, kemarin itu Farel Rashid itu ada masalah sama Yunus Sasmita kemarin itu, karena itu memprovokasi lagi nonton. Jadi si Farel itu lagi nonton One Pride, dihajar dari belakang sama si Yunus itu kayak gitu. Mungkin kesininya Farel gak nerima, jadi pengen fighting di ring katanya, kata Farel. Makanya sekarang pelatih tangannya itu pelatih tangan tinju ya kan, ini fightingnya tinju katanya. Jadi pelatih tangannya sama Resnu Sundapa, kakinya sama siapa sih, kakinya tuh dilatihnya adalah mungkin Asoleh mah pasti kenal kayak gitu. Nah, di sini juga saya kayak gini sambil ngerokok lah, santai-santai. Bebas boleh. Nah, di sini juga mau meluruskan, kan Rashid si Farel itu nantang ya, gak enak mungkin sama si Yunus itu gak enak karena ada insiden ya gitu, dipukul dari belakang atau pahareup cenah pahareup mah adalah laki cenah kayak gitu kata si Farel teh. Lagi nelpon, tiba-tiba ditendang. Kaget. Handphone gue pegang, gue kejar, terus dipisahin di situ sama security sama panitia One Pride. Dan gue di situ nggak tahu ya apa permasalahannya. Makanya sekarang pengen latihan Farel itu ke AA, pengen latihan ngelawan si Yunus itu kayak gitu. Mungkin saya di sini bukan mau ngejudge Farel, sama-sama orang Bandung jadi saya di sini itu sesama orang Bandung pasti tahu lah youtuber orang Bandung kayak gitu, karena subscriber saya orang Bandung semua Asoleh. Nah, di sini itu saya mau meluruskan si Farel ini, kan si Yunusnya udah gak mau ini teh fighting teh. Sebetulnya si Yunus itu kalau di ring udah menyerah aja, gak mau. Cuma si Farel ininya kekeh harus aja pengen fighting, katanya pengen di ring kayak gitu. Menurut AA ini alangkah bagusnya seperti apa gitu? Kalau bicara hati Kang Soleh sih sebetulnya ya buat apalah gitu-gituan. Tapi kalau memang dia nerima terus ada enak, ya kita bisa cari solusi yang terbaik mungkin ya. Dan entah gimana solusinya mah. Cuman gini aja kalau saya mah, ketika orang latihan sama Kang Soleh atau mana ya siap-siap aja gitu. Kalau memang dianya latihannya benar, serius ya, serius, kenapa enggak? Karena profesinya mungkin di fighting, terutama tinju juga ya, soalnya mah ketika kualitas gitu kan dipakai sama orang, ya mungkin orang memakai langsung ya bertanggung jawab aja lah gitunya. Pasti akan melatih dengan serius gitu, soal dia mau ini mau itu
ya itu mah terserah kembali lagi ke pribadinya mungkin Urusan itu aja. Farelnya ya, urusan mereka kan. Nah jadi gini si Farel teh itu teh sama timnya lagi nunggu tanda tangan kontrak. Jadi kan si Yunusnya udah gak nerima, udah gak mau. Cuma si Farel ini kekeh mungkin maksa si Yunus supaya pengen bertarung di ring kayak gitu, karena gak nerima lah intinya itu sih, gak nerima dia dipukul dari belakang pas di Jakarta, jadi dikeroyok kayak gitu dia sama anak-anaknya si Farel sendirian. Cuma dari video itu katanya video potongan, sebetulnya kata si Yunus itu teh video itu teh potongan-potongan, jadi aslinya video itu dari sebelumnya juga udah ada masalah, itu teh udah ada pro kontra sama si Farel itu kayak gitu. Kayak juga ya selaku orang Bandung ya, kalau misalkan udah gak berani, kalau misalkan Yunus kalau misalkan Yunus punya salah, mungkin alangkah baiknya Yunus datanglah ke Bandung ya, langsung nyamperin si Farelnya, minta maaf langsung. Nah itu benar laki, jangan seperti itu cuma minta maaf di sosial media aja, datengin aja Farelnya langsung. Mungkin di sini Farel juga wajar ya seperti itu, mungkin kesal sampai si Farel itu mau nurunin berat badan sampai segitunya pengen tarung. Nah ini kalau nanyain tentang keatletan ya, kalau misalkan Farel kan berat badannya beda jauh nih ya, kalau dilihat-lihat secara langsung kayak gini. Si Yunus itu kecil, Farel gede, itu programnya gimana asalnya kalau buat nurunin berat badan ya, itu? Sebenarnya kalau program sih nggak melulu harus latihan aja sih sebetulnya. Kalau yang lebih baiknya kalau program menurunin berat badan itu tetap pola istirahatnya harus jelas, makan juga harus benar, dan latihan juga harus benar. Tetap harus praktisinya yang ngasih tahu, nggak asal contoh keringetan turun tapi kondisi badan lemas, buat apa juga. Nah itu nanti bisa terlaksana badan turun tapi kita tetap bugar, tetap harus sama praktisinya lagi gitu. Jadi nggak bisa asal keringetan memang pasti turun, tapi kalau nggak seimbang dengan pola makan, tetap dia akan lemas nantinya. Staminanya jadi jelek. Akan lemas jelek. Nah program yang mau dikasih kalau misalkan ini benar-benar kontrak dan ada persetujuan misalkan Yunus nerima buat fighting di ring, pertama-tama nih program apa yang mau Soleh pakai nih buat Farel ini? Kan yang ngelatih teh adik AA, ya, pasti mungkin makanya konsul ke AA nih, misalkan Resnu mau dikasih program apa nih A? Sebetulnya kalau mengenai program sih masih belum jelas sih dia. Kenapa belum jelasnya? Terus terang sampai sekarang aja itu hanya ada informasi dari adik sendiri, terus Farel juga sendiri, tapi terlaksananya belum. Cuman ya asalnya juga karena dulunya atlet, lihat dulu orangnya bisa nggak nurunin berat badan dengan kondisi begini gitu kan, segini. Kalau asalnya dianya atlet dulunya ya mungkin bisa-bisa aja sih. Kebetulan ini permasalahan juga tahu dari Egi, ini permasalahan awal-awalnya, sebelumnya saya nggak tahu, cuman ada hubungan. Soalnya juga mau ya di... Oh jadi AA belum ketemu sama Farel? Belum. Nah kirain saya juga Soleh itu udah ketemu sama Farelnya, ternyata belum, baru simpang siur dari adik sendiri ya, dari Resnu Sundapa. Nah jadi buat misalkan Farel kalau misalkan pernah jadi atlet atau enggak, itu emang benar jadi patokan. Soalnya kalau benar-benar bukan atlet itu agak susah juga ya. Udah asal-asalan misalkan turunin berat badan mah bisa aja, cuma kan ke stamina gak akan. Kalau dari misalkan pas waktunya fight lemas, buat apa ya? Betul. Ngerusak badan sendiri kayak gitu. Jadi intinya harus ada program lah tetap kayak gitu. Apakah mampu atau enggak dikasih program ntar sama si Asolehnya kayak gitu. Buat Farel juga ya, saya sih ya sebagai, kalau saya sendiri kalau misalkan seperti itu, buat apa sih kalau misalkan orangnya udah gak mau, udah gak usah dipaksa, ya udah kita cukup tahu aja ya, misalkan kayak gitulah ya, namanya orang emosi wajar kayak gitu. Cuma kalau misalkan udah kayak gini, jadi mungkinnya jadi motivasi kita aja. Jadi ntar saya sih pengennya ke depannya seperti ini, konten kreator Bandung itu ngadain kayak di Jakarta itu yang kata bilang, ngadain misalkan KKFC, apa KKFC itu konten kreator
fighting club kayak gitu. Jadi khusus konten kreator aja kita latihan. Ya kita bisa sparring ya sama yang kelasnya kita juga. Enggak kita ngelawan yang profesional mati bra jongjon. Iya. Kayak Ya gitu. mungkin kalau di Jakarta mah kelas member lah. Jadi Oh, yang itu latihan- ada Ada kelas di member. Jakarta kelas member. Jadi yang pertandingan tapi bukan atlet gitu, yang latihan lifestyle untuk gaya hidup ditanding-tandingin gitu. Yang bukan atlet ada kalau di Jakarta. Nah di sini juga saya asalnya pengen ngadain semua konten kreator Bandung buat ngelatih. Jadi dalam lingkupan emang sama kayak sama Asoleh lah kan kelasnya profesional, kelas bukan kelas Indonesia lagi tuh kelas dunia kayak gitu. Sama dilatih sama petinju yang benar-benar ngerasain kelas dunia. Sekarang ngelatih kita misalkan konten kreator semuanya kan bisa ada jaringannya, ntar Siap. kita fighting, kita cari-cari pengalaman juga, kita mau apa-apa juga gampang disalurinnya sama si Asoleh ini. Dia kan channelnya banyak, kalau kita pengen fighting, kalau benar-benar kita pengen ngejalanin kayak gitu. Jadi saya pengen konten kreator itu ngadain fighting club kayak gitu. Saya juga siap nih latihan sama si Asoleh kalau misalkan kalian pada serius mah pada konten kreator, saya juga siap mau sama siapapun juga. Emang benar kata Farel, ada jalma mah kabeh ge sarua ngadahar sangu nu beda nama kurang sare. Siap deh, emang bener jalma mah kabeh sarua dahar sangu, tapi kan ya tetaplah kita juga harus bisa apa sih ngeredam emosi. Itu sih ayah kalau misalkan orang udah emosi banget begitu tanding kelebihan emosi itu bahaya ya. Oh, iya jelas Bisa juga. langsung capek kayak gitu. Itu sangat pengaruh sekali gitu. Itu Sangat pengaruh sekali. Dari mulai kontrol sama kondisi fisik juga. Nanti teknik strateginya aut-autan itu bikin Capek. jadi capek juga kalau emosinya nggak terkontrol itu aja. Bukan nggak boleh ada emosi. Yang namanya orang hidup pasti ada emosi, tapi emosinya harus dikendalikan itu aja. Kalau yang ada emosi mau orang mati mungkin. Semua orang pasti ada emosi, ada marah, ada lapar, pasti emosinya pengen makan kan gitu. benar-benar. Nggak mungkin lapar emosinya pengen tidur, atau ngantuk emosinya apa, pasti pengen Tidur. pengen tidur ya itu aja. Kayak kita tinju atau berkelahi, emosinya pengen mukul, tapi kalau mukulnya nggak beraturan, berat pitbet kemana aja ya udah, pukulan nggak kena, kitanya capek kan gitu. Itu Tibra. berapa ini pukul juga gitu, kalau langsung tibra gitu. Nah jadi gitu ya guys buat Farel. Nah ini pesan-pesan buat Farel apa nih yang bagusnya buat kata AA ini mah menurut AA? Ya kebetulan lah kalau Asoleh mah karena tahu juga dari Egi barusan ya persoalan Farel atau mah ketika nanti latihan juga tetap menerima latihan, tapi mungkin nanti ada pesan-pesan lah dari Asoleh atau gimana ya, buat apa latihan, tujuannya gimana, intinya untuk kesehatan, untuk bela diri. Oke, itu aja. Tapi kalau untuk ya dendam nanti jadi bahaya juga, nggak enak ya, kecuali ada resmi yang tadi tuh kata Egi. Kalau memang tantangan itu resmi, ada kontrak, ada gimana ya, itu kan mungkin pasti ada Iya, orang-orang terkait dikit lah lah yang itu. bertanggung jawab di situ, ya itu silakan aja. Farel Tapi itu tetap- jadi nungguin kontrak, dianya gak mau, Yunusnya udah gak mau di ring katanya. Gara-gara ya cedera ininya kan si Yunusnya kayak gitu. Nah mungkin ya ke depannya pada intinya buat apa kayak gitu, intinya kita buat olahraga aja ya. Buat ntar bisa disalurin sama Asoleh, kalau misalkan bener yang pada mau latihan ya boleh ke Asoleh. Ntar saya juga pengen ntar bikin Siap. konten latihan fighting. Oh siap. Di mana itu rencana? Rencana kalau ini nggak di Enaknya. di Bos atau di ini di apa di Jalan Sunda, kalau nggak di Saparua. Bos Tapi itu? lebihnya di Saparua. Lebih enaknya di Saparua. Oh, di Saparua itu apa? Karena Saparua ya ada juga sih itu di gor yang di depan. Namanya Semua. apa klubnya? Ya tetap Sundava Fighting Club sih, Sundava Oh itu, Boxing Club. oh yang di Saparua. Mau gabung sama Saparua, tapi belum terlaksana juga sih. Tapi obrolannya udah ke situ. Kalau obrolan udah ke situ. Tuh, jadi kalau misalkan mau ke Sundapa Fighting Club itu ada katanya rencana di Jalan Saparua buat kalian yang mau latihan
bisa digaskan lah. Pokoknya mungkin ya sekian aja obrolan dari kita. See you next time, bye bye.